Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, Majelis Ta'lim Muslimah Al-Amanah akan bersama-sama mengerjakan berjanji Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahu aliyul 'azim wa balagha rasulun nabiyyu habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-jannatu wa na'imuha sa'imun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyyah mustadiran faidal barakati ala ma'ana lahu wa awla wa usanni bihamdim mawalihu sa'iqatun haniyah mumtakiyam minasyukri jamili maqoya wa usallim ala nuril mawsufi bittaqaddumil awwaliyah fil quraril karimati wal jibal astaghfirullah ta'ala ridwana yaqusul fitratat tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma barakul karim bi arshil sarin min salatin wa taslim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam
Wa
Nabi
Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah yang telah bersama-sama kita mengerjakan kegiatan. Insyaallah Allah senantiasa memberi rahmat, taufik, hidayah dan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Tilawatil Quran Bapak Haji Mansur. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Marwiyati Mansur. Yang kami hormati Bapak Ustadz Syahridal Al-Hafiz. Yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Komplek DKI RW 013. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya Al-Amanah dalam acara taklim rutin. Yang malam ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah dengan meneladani akhlak dan meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita yang istiqomah selalu berharap di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita buka taklim rutin dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar, tidak terdapat satu hal rintangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan memandangkan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Supomo dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Iris Ali. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakum fi
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat yang akan banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah janji yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia berkehendak atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrawan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran dan dirangkaikan dengan sari tilawah. Semoga kita yang mendengarkan dengan segala keusuhan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Haja Supomo dan Ibu Haja Iis Ali. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Hairudin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Pak Haji Mansur, Wakil Ketua DKM Amanah, Bapak Ustaz Sabridal Al-Hafiz, Pak Haji Sulaiman, Ibu Haja Sri Mayanti Mansur, saya hormati selaku Ketua Majelis Taklim Muslimah Amanah, dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat inayah serta berbagai nikmat yang kita dapatkan pada malam hari ini, sehingga kita dapat mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1444 Hijriah 12 Rabiul Awal. Ini sudah 14. Sudah tanggal berapa nih sekarang Bu? Rabiul Awal. Iya. Kemudian juga kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat,
dan kita yang secara istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, termasuk malam hari ini kita memperingati hari kelahirannya. Semoga mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya dapat bisikan dari ibu. Banyak lama-lama ya. Karena intinya kan kita mau dengerin ceramahnya Ustadz kita ya, dengan temanya yaitu meneladani akhlak Rasulullah SAW dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya cukup apresiasi sekali dengan kegiatan ibu-ibu ini yang memang setiap tahun kita selalu melaksanakan, utamanya ini ibu-ibu muslimah Hizbul Al-Amanah, ya, juga mengikuti juga kegiatan DKM Al-Amanah, selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar nasional, hari-hari besar umat Islam, ya, hari-hari besar agama kita yang selalu kita selenggarakan. Padahal di luar sana, Bu, ada yang bilang maulid ini bid'ah, tapi kita tetap istiqomah, konsisten melaksanakan ini. Ya. Bukan di luar sana juga, tapi di lingkungan kita juga ada yang berpendapat demikian. Tentunya nanti akan dijelaskan mudah-mudahan Ustaz Sabrijal sebelum nanti menginjak pada tema pokok, ya, bisa secara sepintas menjelaskan apa sih dalilnya gitu, dan kapan dimulainya dilaksanakannya atau diselenggarakannya Maulid Nabi, untuk mengingatkan kita, benar sekali itu, mengingatkan kita di dalam kita selalu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan mencontoh akhlak beliau. Masjid Al-Amanah punya visi, tentunya visi ke depan memakmurkan masjid memakmurkan lingkungan dan jemaah. Di antara visi-visi itu, ini sering saya sampaikan kepada ibu-ibu. Di antara visi-visi itu ada misi-misi, 3 misi kita. Idaro itu kepengurusan kita. Itu kita punya komitmen bekerja ikhlas mencari ridha Allah. Jadi kita berbisnis dengan Allah SWT, jadi tidak mengharapkan bisnis dengan umat manusia, ya, tapi berbisnis dengan Allah SWT, mengharapkan pahalanya. Kecuali ya yang menjadi termasuk imam, ya, kemudian juga muadzin, marbot, tugas kebersihan dan lain sebagainya, itu memang kita punya kewajiban, seperti halnya Masjid Jogokarya yang kemarin kita kunjungi, ya, itu banyak relawannya, ya, relawannya itu banyak sekali. Jadi walaupun dia punya 3 bidang, tapi ada 30 biro bidang. Itu semuanya relawan, tidak digaji mereka itu. Mereka bekerja bersama-sama, ya, untuk bagaimana memakmurkan masjid, dan masjid memakmurkan jamaahnya dan lingkungannya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu, hasil daripada kunjungan kita studi tur ibadah ini, studi banding, ya, di dalam rangka kita memakmurkan masjid kita. Alhamdulillah, ya, ada kurangnya kita, juga ada lebihnya di kita yang mereka tidak punya, ya, seimbang lah, karena mereka itu umat muslimnya lebih banyak dari kita. Di sekitar Masjid Jogokarya itu ada 4 RW gitu. Kita kan hanya 1 RW. 1 RW pun tidak full umat muslim semua. Mungkin sekarang 50-50 ya, 50-50
Tapi mereka dengan Pak RW itu paguyuban pun jalan di sana karena memang mereka masih bukannya kalau homogen ya, budaya ini budaya homogen kesultanan. Jadi sehingga gotong royongnya pun di sana lebih lekat gitu. Ini bisa nanti belajar sama ibu Ono ya, ibu Dini ya, ibu Ono ya. Ibu Ono ya, dan kemudian juga untuk misi kedua kita ini di dalam rangka imarohnya ini sudah masuk karena tujuan kita mengadakan pengajian-pengajian itu seluruhnya adalah di dalam rangka membentuk ya kaum muslim yang berakhlakul karimah itu komitmen kita. Kemudian riayahnya adalah ya bagaimana kita mempunyai masjid ini yang representatif, artinya dapat menampung jamaah sedemikian rupa sehingga dapat menyiapkan memfasilitasi segala kepentingan jamaah termasuk tempat wudhunya, ya, tempat sholatnya dan lain sebagainya. Termasuk juga ini menyiapkan juga segala macam yang ada sarana prasarana yang ada di dalam masjid ini. Itu untuk kita dapat mewujudkan memakmurkan masjid memakmurkan jamaah dan muslimat. Ini beberapa nanti yang kita ambil yang kita memang tidak belum melaksanakan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat pengurus akan mengadakan paparan hasil daripada studi banding ya tur ibadah kita di Yogyakarta. Ada 6 masjid yang kita kunjungi di situ. Di antaranya juga ada Masjid Agung Payaman. Nah, Masjid Agung Payaman ini tempatnya guru-gurunya ini ustadz-ustadz kita ini, ustadz Sabrija, ustadz ini yang pernah belajar di sana, guru-gurunya, ya, itu ustadz dosen itu. Kita kunjungi juga di Masjid Agung Payaman. Di Masjid Agung Payaman itu, ya Bu, ibu-ibu, mohon perhatian, itu ada namanya pesantren lansia. Nah, isinya itu para ibu-ibu di atas 50 tahun ke atas, bahkan ada yang 70 tahun. Mereka itu tetap belajar ngaji di situ, bermukim di situ. Dan bukan hanya untuk daerah Magelang saja, tapi di daerah sekitarnya dan bahkan ada dari Kalimantan. Nah, itu semangat ibu-ibunya itu bukan main ya. Nah, ibu Wartono dengan ibu RW di sana, bahkan wawancara dan interview kedua Wartono. Ya, jadi ini perlu dicontoh apakah kita bisa ini menyelenggarakan itu. Ya, kalau memang bisa, ibu-ibu silakan aja lapor ke DKM. Itu ya, nanti kita harapkan pesantren apalah namanya gitu, yang isinya dan lansia. Sekarang ini kan kebanyakan keluarga-keluarga muda ini kalau sudah punya nenek-nenek, kakek-kakek itu dikirimnya ke panti sosial, ya. Kan nggak jelas. Panti sosial itu pun nggak jelas. Kalau ini jelas, pesantren lansia. Nah, di situ kita bisa belajar agama sampai meninggal pun di situ ada yang sampai meninggal di situ. Namanya itu. Berarti kan husnul khotimah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan di Joko Karyan saya ambil petik juga ini kita sampaikan kepada ibu-ibu dan kita ini kan istilahnya sudah sudah usia senja ya. Ya pasti meninggal gitu kan. Nah, ini yang saya pikirkan nih pengganti kita ini bagaimana untuk meneruskan generasi sekarang penerus kita sudah belum kita persiapkan. Oleh karenanya saya nanti
memaparkan itu dan minta kepada karena di data di Jokobaran itu lengkap Pak, dari 4 RW itu ya ibu-ibu lengkap, mereka ada data umat muslim itu di 4 RW itu terdata mereka dari mulai usia balita ya sampai usia lansia, mulai wanita dan ikhwan dan akhwat gitu. Itu lengkap datanya, jadi mereka bisa mendatangi. Nah bahkan ya yang kita alami selama 3 hari di sana itu, di lantai 2 itu di atas masjid itu ada ruangan masjid juga seperti ruangan alim gitu ya. Itu selalu setiap waktu duha itu ada pengajian di sana. Ternyata pengajiannya itu ibu-ibu muda bawa anak ya. Yang ngajarinnya anak santri itulah, ngajar tahsin itu, ngajar tajwid gitu. Itu bisa nggak kita selenggarakan demikian gitu. Ya. Kita data dulu, kita datangi mereka, ayolah ke masjid, belajar kita belajar Al-Quran. Kalau perlu dari Iqra dulu gitu ya. Nggak usah malu-malu lah, kalau yang memang belum bisa baca ya kita sama-sama baca. Kalau perlu baca Iqra dulu, dan saya lihat juga masih ada juga nih yang muda-muda juga yang ikut. Alhamdulillah. Tapi presentasinya sedikit sekali nih. Ya, mudah-mudahan itu ke depan ya bisa kita selenggarakan. Itu saja sebetulnya kekurangan kita. Sebetulnya kalau kita mau semua itu terjaring gitu. Di sana itu ada sajian sholat ya, terutama sholat subuh, Sabtu, Minggu, Jumat, sholat Jumat, itu ada sajian. Kita bisa secara bersama-sama atau bergiliran nanti. Kalau menurut Pak Haji Mansur itu bisa kita akomodir itu semua yang daripada dia bagi-bagi bisa itu di jalan-jalan, bisa untuk jamaah masjid yang sholat gitu. Nah itu kira-kira gambarannya. Ini udah lebih dari 10 menit ya. Mohon maaf. Ya, jadi itulah kira-kira harapan dari kita DKM ini. Mudah-mudahan ada generasi penerus yang meneruskan kegiatan-kegiatan ini secara berkesinambungan ya, sehingga dapat diteruskan oleh anak cucu kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Hainuddin beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Mansur selaku Ketua Majelis Taklim Tilawatil Al-Quran, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Safrizal Al-Qori dan Bapak Haji Sulaiman, ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh diwarnai dengan kebahagiaan ini, tiada untayan kata yang paling indah kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala karunia nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersimpuh di Masjid Al-Amanah dalam rangka
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dapat meneladani akhlak beliau sampai akhir nanti. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama salam dan salam semoga selalu tercurah bagi kekasihnya, insan pilihan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya yang penuh dan keluarganya yang penuh dengan kemuliaan dan sahabat-sahabatnya yang penuh dengan kesetiaan. Mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini nanti selalu akan mendapatkan syafaatnya, dan semoga dengan harapan ditutup masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengaturkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuannya kepada kami sehingga kami dapat sekali berlayar 2 pulau terlalui. Amin ya rabbal alamin. Yaitu pertama kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Air Petra pada hari Minggu yang lalu. Dan alhamdulillah saat ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah dikeluarkan ibu-ibu akan menuntun kita dan saudara-saudara kita, kerabat kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Hairudin yang telah berkenan hadir menemani ibu-ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan dihimpun pada hari kiamat dan akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama ketua dan pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila masih banyak kekurangan dalam mengelola dana dari ibu-ibu dan ada khilafan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena maaf dari ibu-ibu, para donatur dan hadirin semua akan menjadi wasilah di hari akhir nanti bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa dari kami, semoga para donatur dan jamaah selalu diberi kesehatan, kesempatan dan kesabaran untuk dapat selalu mendampingi putra putri cucu mantu agar menjadi putra putri cucu mantu yang soleh dan solehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa, patuh kepada kedua orang tuanya, patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Semoga diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan kekuatan iman Islamnya. Mudah-mudahan putra putri cucu mantu menjadi putra yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama pengurus dan anggota mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Alim Muslimah Al-Amanah Ibu Haja Sri Mariyati Mansur. Kami mengaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Safrijal Al-Hafiz, ditutup dengan doa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura biwujudi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fatih kulli babin min abwabil mahjubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وددت إخواني وددت لقيت إخواني. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوليس نحن إخوانا؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني آمنوا بي ولم يروني. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Bapak Haji Hairudin, Pak Haji Mansur, Pak Sulaiman, dan
semua ibu-ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah telah berikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Allah. Ini mutlak hidayah dari Allah. Enggak ada hubungannya dengan kesehatan. Mungkin kalau kesehatan ada orang lebih sehat daripada kita di luar, tapi Allah enggak pilih datang ke masjid. Tidak ada hubungannya juga dengan dekatnya rumah kita. Ada orang dekat rumahnya dari masjid, enggak juga bisa datang ke masjid. Karena ini mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu bersyukur. Di malam Jumat, jadi satu ilmu yang perlu kita ketahui, khusus hari Jumat, kata para ulama, Jumat itu dihitung mulai Kamis ba'da asar itu sudah Jumat. Khusus jadi kalau motong kuku hari Kamis itu sudah mendapatkan kesunahan. Nah, jadi kita bersyukur malam Jumat dan tambah lagi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa sih Maulid itu? Tadi kita sholat. Kata Imam Syafi'i, amalan yang paling dianjurkan di hari Jumat itu ada 2, dan ini mengalahkan amalan yang lainnya. Pertama membaca surat Al-Kahfi, kedua sholawat. Jadi ini amalan yang paling sangat afdol di hari Jumat, mengalahkan amalan yang lain. Umpama kata ulama, ada orang malam ini dia zikir la ilaha illallah 1000 kali, tapi ada orang zikir 1000 kali, lebih utama mana? Tetap lebih utama yang sholawat, karena lebih utama sholawat itu di hari Jumat. Jadi kita bersyukur ya, enggak habis-habis kita bersyukur malam ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang telah berjuang mati-matian. Kalau kita dengar ceritanya ketika di Taif, beliau dilempar. Yang melempar itu bukan orang tua tapi anak muda. Dilempar dengan batu, sehingga telapak kaki Nabi ini lengket dengan sendal karena darah. Kalau secara logika ada orang dilempar dengan batu, ya, dilempar dengan batu dekat nggak langsung berdarah. Tapi kata ulama itu saking kerasnya dan batunya itu runcing. Begitulah yang dialami Nabi ketika Nabi berdakwah ke Taif. Sehingga waktu itu dari dikatakan kota Taif itu kan di antara 2 gunung. Jadi setiap malaikat penjaga gunung ini mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau mau kami benturkan 2 gunung ini untuk menghabisi mereka. Kata Nabi, enggak. Kalaupun hari ini mereka enggak beriman, mudah-mudahan nanti keturunannya beriman, kata Nabi. Begitu akhlaknya Rasulullah SAW. Betul. Hadirlah pada waktu itu namanya Muhammad bin Qasim yang berdakwah katanya sampai ke Nusantara. Namanya Muhammad bin Qasim, asalnya dari kota Taif. Maknanya apa? Kota Taif udah ada orang yang beriman, walaupun nenek moyang mereka tidak beriman. Ini salah satu perjuangan Nabi. Kemudian sini ya, sebelum kita panjang lebar membahas bagaimana kehidupan Nabi, kita mengulang lagi ya yang kemarin di Air Petra. Apa sih dalilnya Maulid? Ya kan? Kita kan mau yakin nih, supaya kita beramal tuh tambah ya. Di dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata ulama, lafaznya di sini, lafaz wa bi rahmatihi ini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam ayat lain ditafsirkan rahmat itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat untuk sekalian ya, maka dalam surat Yunus lafaz rahmat wa bi rahmatihi di situ maknanya adalah Rasulullah. Terus bagaimana? Fa bidzalika falyafrahu. Kalau ibu-ibu yang udah belajar nahu ya, dzalika kan isim isyarah. Musyar ilaihnya mana? Itu dah di lafaz sebelumnya.
Maka kalau menafsirkan menerjemahkan huruf fa itu dengan demikian sebab lahirnya Rasulullah, maka falyafrahu, bergembiralah kalian, kata Allah. Maka inilah dalilnya para ulama, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama yang di Mekah, penentang Wahabi wa Salafi di Mekah, mengatakan inilah dalilnya orang buat maulid. Falyafrahu, maksudnya apa? Mengekspresikan hadirnya seorang yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekspresinya gimana? Ya tentu kita sholawat, kemudian kita sodakoh, ya kan, bagi-bagi makan kan sodakoh. Apa itu salah? Salah nggak? Salah bagi orang yang berkiranya salah. Kemudian kata beliau juga, kalau bagi saya, kata beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki meninggal 2009 di kota Mekah. Kuburannya itu dekat dengan kuburan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di sana. Kata beliau, kalau saya memperingati maulid itu nggak perlu dalil sahih, yang perlu itu hati yang sahih. Kenapa? Kok ada orang nanya kita, kok kamu maulid? Itu seolah-olah nanya, kok kamu senang Nabi lahir? Gitu. Kalau ada orang nanya kayak gitu gimana kira-kira? Kok kamu maulid? Itu seolah-olah, kok kamu senang Nabi lahir? Gitu kan? Sedangkan kata Maulana Faisal, sedangkan 17-an aja kita habis-habisan. Karena kita senang sudah merdeka, tidak dijajah. Tidak sejajah secara lahiriah, ya. Kalau sekarang Belanda masih nyerang kita, kan kita nggak bisa kumpul, nggak bisa ibadah dengan khusyuk, nggak bisa ngaji, nggak bisa silaturahmi. Karena bahkan dengan adanya kemerdekaan kita bersyukur, mengekspresikan syukur. Begitu pula maulid ini adalah salah satu cara mengekspresikan syukur karena lahirnya seorang yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Itu salah satu dalilnya. Kalau dalilnya Quran sudah cukup lah, ya kan? Dalilnya Quran, karena Quran itu nggak ada dhaif, mesti sahih semua. Kalau hadis ada sahih, ada mutawatir, ada nanti hadis hasan, ada nanti hasan gharib, ada nanti hadis musalsal, macam-macam. Nah, kalau Quran enggak, mesti benar. Karena waktu pengumpulan Al-Quran itu ketat sekali. Termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau ada sebelum Quran itu dimushafkan, kata Umar, kalau ada kalian masih menemui Al-Quran yang pernah dengar Quran dari Nabi, dia harus punya saksi 2 orang. Gitu. Saking ketatnya waktu itu. Nah, jadi Quran itu kesimpulannya enggak ada sahih, nggak ada dhaif, mesti mutawatirnya di atasnya sahih. Jadi dalilnya dengan surat Yunus 58 itu sudah cukup. Lahirnya Rasulullah SAW. Kita hari ini gembira. Apa nggak gembira? Kenapa kita gembira? Karena nanti yang bisa mensyafaati kita adalah Rasulullah SAW. Sekarang kita coba muhasabah lah. Sholat kita mana yang kira-kira sudah diterima? Sholat kita mana? Mana sholat kita yang sudah diterima? Bisa kita jamin. Kadang-kadang rukuk kita sempurna, pas sujud udah ingat tak mana. Ya kan? Kadang-kadang takbir, ya kan? Pas takbir udah ingat tak mana-mana. Makanya kata ulama, ada ulama katakan, kalau kamu hilang barangnya, sholat 2 rakaat mesti ingat. Ya kan? Kalau hilang barangnya, sholat 2 rakaat mesti karena sholat kita beda dengan orang-orang dulu. Kita prakteknya sholat, tapi ingatan kita di luar sholat. Terus bacaan Quran kita mana yang sudah tentu diterima? Coba, belum ada, belum tentu. Maksudnya belum tentu, belum ada yang bisa kita pastikan kalau bacaan saya ini diterima. Maka nanti di akhirat, kira-kira kita ini masuk surga atau masuk neraka? Makanya kita kalau sering-sering, termasuk ya di dalam kitab Baijuri itu, habis sholat Jumat itu kita itu sering-sering membaca La hilastul firda itu, La hilastul firda. Syairnya siapa? Abu Nawas. Singkatnya
ya Allah, aku ini nggak pantas masuk surga. Karena dia merasa sama kayak kita ini nggak pantas kita masuk surga, karena amalan kita mana yang kita bisa andalkan untuk bisa masuk surga itu. Tapi kata Abu Nawas, tapi aku nggak sanggup masuk neraka. Nah, itu cara merayu Allah. Tapi nanti dengan berkah Sayyidina Muhammad SAW, beliaulah nanti satu-satunya nabi yang bisa mensyafaati umat. Maka dengan demikian, apa nggak senang kita lahirnya Rasulullah? Ya harus senang. Bahkan ulama berpendapat, bahkan hukumnya wajib kita senang adanya Rasulullah. Beliaulah nanti yang mensyafaati kita. Maka kata sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kamu nanti mensyafaati umatmu? Sedangkan kamu belum pernah menemui mereka. Kata Nabi dalam hadis itu, kamu pernah lihat kambing yang hitam bulunya enggak? Pernah ya Rasulullah. Dalam bulu kambing yang hitam itu mesti ada putihnya. Iya, terlihat enggak? Terlihat. Begitulah nanti aku melihat umatku di akhirat, yaitu dengan cahaya bekas wudhu mereka. Dalam muqaddimah tadi Nabi SAW bersabda, waditu laqitu ikhwani. Aku ini rindu dan pengen ketemu dengan saudaraku, kata Nabi. Kata sahabat, awalaysa nahnu ikhwanuk? Wahai Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Sahabat, jadi definisi sahabat itu siapa? Orang yang bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi. Abu Lahab juga bertemu Nabi, tapi nggak beriman Nabi, jadi nggak sahabat. Antum ashabi, kata Nabi. Kalian itu sahabatku, wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. 124.000 jumlah sahabat. Kata Nabi, lakin ikhwani, orang yang saya maksud saudaraku itu adalah alladzina aminu bi, mereka itu beriman kepadaku, walam yaroni, dan belum pernah melihatku. Mudah-mudahan kita ini termasuk, ya kan, keluarga Nabi. Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya. Kemudian kita mengulang-ulang bagaimana kisah lahirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu lahirnya memang ada khilaf. Ada mengatakan 8 Rabiul Awal, ada 12 Rabiul Awal, bahkan ada 20 Rabiul Awal. Tapi masyhurnya, paling sahihnya itu pendapat 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal lahirnya di kota Mekah, di rumah yang bernama Muhammad bin Yusuf. Katanya begitu dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah dikatakan begitu. Kemudian yang pertama yang menyusui Nabi itu yang namanya adalah Thuwaibah. Sebelum Halimatus Sa'diyah itu namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu siapa? Thuwaibah itu adalah budaknya atau hamba sahayanya Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini pun ketika Nabi lahir, dia saking senangnya Nabi Rasulullah SAW lahir. Jadi dulu kalau anak laki-laki itu lahir itu satu kebanggaan, satu keistimewaan. Tapi kalau anak perempuan lahir itu memalukan. Sehingga ada cerita kalau anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Karena bikin repot, katanya, kata orang dulu, nggak tahu repotnya bagaimana. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu senang. Sampai Abu Lahab pun senang, saking senangnya dia memerdekakan yang ini, budak yang pertama kali menyusui Rasulullah, yaitu bernama Thuwaibah. Nah, jadi sebab dimerdekakannya ini kan menunjukkan senangnya Abu Lahab. Di dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah itu diceritakan bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab ini, orang yang di dalam Quran sudah dinaskan diazab oleh Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, itu setiap hari Senin Allah ampuni. Maksudnya diringankan apa? Diringankan azabnya. Kemudian dari jempolnya ini keluar air untuk bisa minum. Karena orang di sana itu nanti ketika diazab, walaupun seluruh air di dunia ini diminumkan kepada orang yang diazab di akhirat, tidak akan bisa menghilangkan dahaganya. Nah,
Jadi satu keistimewaan bagi Abu Lahab, dia nanti bisa minum dari jempolnya ini. Minum. Itu sebab apa? Sebab dia merasa gembira lahirnya Rasulullah dan dia memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaid. Kesimpulannya apa kata ulama? Abu Lahab ini orang yang menentang Nabi, Nabi. Tapi dan dia kafir. Tapi karena ada rasa senang lahirnya Rasulullah, Allah ringankan adabnya. Apalagi kita seorang yang Islam, taat sama Allah, taat sama Nabi. Kemudian senang lahirnya Nabi dengan memperingati Maulid Nabi. Ya otomatis nanti Allah akan berikan kita kelebihan melebihi Abu Lahab. Ini juga merupakan satu dalilnya ulama. Itu dalil ulama. Cukup ya dalilnya ya? Cukup. Jadi tambah yakinlah. Terus setiap Maulid itu. Kemudian setiap hari bulan Maulid itu kita peringati Maulid. Apalagi zaman sekarang, ada ulama saya lupa namanya, untuk zaman sekarang ini untuk mensyiarkan Islam itu sangat penting. Karena sekarang orang dangdutan aja nggak malu-malu. Dangdutan nggak malu-malu, orang menghiburan maksiat di mana-mana itu orang nggak malu-malu. Masa kita malu-malu menghidupkan Isra Mi'raj, Maulid Nabi? Ya kan ini juga syiar. Harusnya kita lebih pede, kemudian lebih yakin karena kita mengisinya dengan agama. Kemudian ada orang bertanya, kenapa Nabi SAW tidak dilahirkan di bulan Ramadan atau di bulan 4 yang haram? Ya kan? Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kata ulama, apa hikmahnya? Kalau seandainya Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, nanti ada saingannya. Ada nanti malam nuzulul Quran, ada saingannya. Ada saingannya nanti. Ada saingannya dengan malam Lailatul Qadar. Kan begitu. Begitu pula dengan yang lain. Di malam-malam yang lain. Maka kata ulama, salah satu hikmah dilahirkannya Rasulullah di bulan Rabiul Awal, maknanya apa? Di bulan Rabiul Awal ini enggak ada hari keistimewaan kecuali lahirnya Rasulullah SAW. Jadi enggak ada tandingan, maka jangan heran kalau ada orang memperingati Maulid itu. Kalau di Jawa itu 1 Rabiul Awal sudah baca sholawat orang di masjid sampai nanti akhir. Bahkan Rabiul Akhir pun masih ada bau-baunya Rabiul Awal. Ini hanya ekspresi seseorang untuk meneladani Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk ke tema ya. Sebelum masuk ke tema, ada saya baca dalam suatu kitab perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini menantunya Rasulullah, orang yang termasuk dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat. Kata Sayyidina Ali, orang yang memperingati atau mengekspresikan diri di Maulid Nabi, maksudnya mengekspresikan senang di kala lahirnya Nabi, tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu suatu udah jaminan itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Tidak akan mati orang yang tidak akan mati dalam keadaan kafir, orang yang memperingati Maulid Nabi. Mesti dia mati dalam keadaan iman. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, orang yang mati dalam keadaan iman walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Kata ulama, dzarrah itu kalau kita pagi hari atap rumah kita bolong, kan ada itu terbang kecil-kecil, itu namanya dzarrah. Kalau ada orang punya iman sebesar dzarrah saja, maka Allah akan berikan dia surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jadi kalau kita bahas lagi hadis ini panjang lebar nih. Gimana kalau orang imannya sebesar bola kasti? Gimana kalau ada orang imannya sebesar bola sepak? Kalau orang Malaysia bilang kan bola sepak. Nah, bola itu loh, sepak bola sepak. Gimana kalau ada orang imannya sebesar masjid ini? Gimana luasnya surganya? Jadi salah satu keutamaan orang yang memperingati Maulid Nabi, kata Sayyidina Ali,
Nggak mungkin Sayyidina Ali ini ngomong itu sembarangan, nggak mungkin ya. Kalau saya mungkin besar mungkin, tapi kalau Sayyidina Ali nggak mungkin. Nggak mungkin kan dia kata beliau mati dalam keadaan kafir, mesti nanti mati dalam keadaan beriman. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan kita nanti mati semua dalam keadaan beriman. Kembali kepada tema meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang terpenting? Salah satu syarat untuk kita mendapatkan keridhaan Allah itu adalah yaitu dengan mengikuti kehidupan sebagaimana kehidupan Rasulullah. Karena dua perkara, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini nggak bisa dipisah dalam kehidupan. Misalnya ada orang ngaku, saya beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi saya nggak cinta sama Rasulullah, nggak bisa. Atau sebaliknya, saya cinta sama Rasulullah, tapi saya nggak beriman kepada Allah, nggak bisa. Dua perkara ini mesti ada dalam diri kita. Maka dalam Ali Imran itu disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah. Kata ulama, mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara makan kita, makannya Rasulullah. Cara berpakaian kita, berpakaiannya Rasulullah. Tutur kata kita, sebagaimana tutur katanya Rasulullah SAW. Akhlak kita secara keseluruhan, bagaimana kita mengusahakan mengikuti Rasulullah. Begitulah keistimewaan kita juga belajar di Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah, ya kan? Kita pelajarannya memang remeh kalau dianggap orang di luar. Adab makan kok dipelajari. Bukan maistunya, adabnya bagaimana kita makan ini mengikuti cara makannya Rasulullah. Adab tidur kok dipelajari. Tidur tinggal tidur. Bagaimana kita tidur ini tidurnya Rasulullah. Kalau kita tidur ikut sunnah Rasulullah, tidur kita pun akan dihitung ibadah. Kalau tidurnya 6 jam kita dihitung ibadah. Bagaimana? Maka oleh karena itu inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Makannya kita ikut Rasulullah. Masuk kamar mandi, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, mendahulukan kaki yang kiri, memakai alas kaki. Ya kan? Pernah kita jelaskan, kok pakai alas kaki? Nabi Rasulullah pakai alas kaki. Katanya sebagus apapun kamar mandi mesti ada kuman. Dan dengan kuman tersebut, orang yang masuk kamar mandi nggak pakai alas kaki, nanti tuanya menjadi pikun. Ini salah satu, di balik sunnah ada kejayaan. Di balik sunnah ada kejayaan. Kemudian Nabi SAW larang kita makan panas-panasan. Kenapa? Akan merusak usus kita. Nabi SAW melarang kita makan bersandar. Iya, kata ahli kedokteran, itu dapat mengeluarkan makanan lagi dari kerongkongan kita. Katanya begitu. Jadi semua apa yang diperintahkan Nabi itu mesti ada keutamaannya. Semua apa yang dilarang Nabi mesti ada mudaratnya. Mesti ada mudaratnya. Inilah paling penting dalam meneladani kehidupan Rasulullah, mulai dari sederhana saja. Adab makan, adab tidur, bagaimana tidurnya Rasulullah. Rasulullah SAW melarang kita tidur ba'da subuh sampai fajar. Rasulullah SAW melarang kita tidur ba'da asar sampai maghrib. Bahkan melarang juga tidur antara maghrib dan isya, karena waktu itu waktu-waktu untuk beribadah. Jadi inilah ya yang paling penting dalam kehidupan kita, bagaimana menargetkan sebelum kita nanti semua ini akan mati, bagaimana semua sunnah Nabi ini pernah kita kerjakan. Sekurang-kurangnya begitu. Semua sunnah Nabi sudah pernah kita kerjakan walaupun sekali. Kemudian bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi kepada orang yang lebih tua, akhlak Nabi kepada orang sebaya. Jadi dalam hikayat-hikayat itu diceritakan kadang-kadang Nabi ketemu sahabat. Suatu ketika Nabi SAW menjumpai seorang sahabat laki-laki memakai cincin dari emas. Nabi SAW ambil langsung buang tanpa ngomong. Besoknya Nabi SAW ketemu dengan sahabat yang rambut panjang melebihi dari pundak.
Nabi SAW enggak langsung marah, tapi menampakkan wajahnya enggak suka, enggak langsung dipotong. Kata ulama di sini, ini sifat bijaksananya Rasulullah. Ketika Nabi SAW tadi membuang cincin seorang sahabat, itu hati seorang sahabat itu udah siap. Dia terima gitu, diperlakukan Nabi seperti itu. Kemudian ketika Nabi SAW melihatkan raut wajah nggak suka kepada seorang sahabat yang punya rambut melebihi pundak ini, panjangnya menyerupai perempuan. Kalau seandainya dipotong, bisa-bisa nanti dia ingkar kepada Rasulullah. Itulah akhlaknya Rasulullah. Tahu dia bagaimana ruhaniyahnya seseorang. Oh, ini enggak terima ini kalau diginikan. Oh, ini terima. Itu salah satu kehebatan Rasulullah SAW. Kemudian suatu ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat. Jadi sahabat ini suka buat halaqah dengan Nabi, bertanya bagaimana mengambil suatu tindakan, bagaimana ya Rasulullah kalau begini. Suatu ketika mereka duduk-duduk, ada minuman di sebelah kanan Nabi ini ada Abu Bakar, di sebelah kirinya ini ada sahabat yang tua, saya lupa namanya. Jadi ketika minuman itu ada di Nabi SAW bilang, wahai Abu Bakar, kamu izinkan enggak minuman ini saya kasih dulu kepada yang tua? Kata Abu Bakar, ya boleh-boleh saja, terserah engkau ya Rasulullah. Begitu kata Abu Bakar. Kenapa Rasulullah menanya ke Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini sebelah kanannya Rasulullah. Maka Rasulullah di sini minta izin, seharusnya tanpa izin pun nggak masalah. Kemudian kenapa di sini Rasulullah SAW mengutamakan orang tua? Begitulah akhlaknya Nabi, memuliakan orang yang lebih tua. Memuliakan orang yang lebih tua. Makanya kadang-kadang saya duduk kalau di atas itu enggak pas, saya rasa orang-orang tua duduk di bawah. Jadi saya mohon maaf ya. Inilah akhlaknya Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran sering diceritakan bagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau dalam ayat lain surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlakmu itu di atas segala keagungan. Maksudnya apa? Akhlak orang yang paling mulia akhlaknya di muka bumi ini adalah akhlaknya Rasulullah. Kalau kita mau belajar akhlak, sering-seringlah membaca kisahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang paling terpenting, bagaimana kita mendidik keturunan kita mengidolakan Rasulullah. Sekarang kan idolanya lain, ya kan? Kalau zamannya bola, idolanya pemain bola, terutama anak laki-laki. Kalau zamannya balapan, nanti idolanya yang pemain balap. Begitu. Akhirnya nggak jelas, ya kan? Model rambut pun akhirnya nggak jelas, model pakaian pun nggak jelas. Dan itu nggak mendapatkan kesunahan, nggak mendapatkan pahala. Coba kalau kita mengidolakan Rasulullah, akhirnya mempunyai pakaian kayak Rasulullah. Selama pakaian kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, kita berpakaian 24 jam, selama itu kita dihitung pahala. Begitulah bagaimana kita didik keluarga kita, keturunan kita untuk mencintai Rasulullah. Kata Nabi, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya masuk surga, terus saya surga yang paling bawah, engkau paling tinggi, enggak tenang rasanya, karena enggak jumpa sama kamu. Kata sahabat, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata ulama apa? Kalau kita mau masuk surga sama Nabi, satu aja syaratnya, ikuti Nabi. Ikuti Nabi dalam segi apa? Contoh perilaku Nabi. Dalam hadis lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang itu. Tergantung kita. Kita sekarang di dunia ini mau niru siapa? Mau meniru si A. Kalau nanti si A ini nanti di akhirat masuk ke dalam neraka, otomatis kita juga masuk neraka. Kalau kita meniru Rasulullah dalam kehidupan kita,
cara makan kita ikut Rasulullah, berpakaian kita cara Rasulullah, tutur kata kita cara Rasulullah, maka otomatis nanti kita akan dimasukkan, dikumpulkan dengan Rasulullah di akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan barokahnya Rasulullah SAW di malam Jumat ini kita dan keluarga kita semuanya, bahkan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد النعم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.